Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 719. Sekte Iblis dan Sekte Binatang Fusi dengan penuh semangat menunggu pukulan telak Jenderal Batu Iblis. Namun, para anggota Sekte Pedang Surga Mendalam berada dalam kondisi tegang. Meskipun kedatangan Dev sungguh menakjubkan, lawannya, bagaimanapun juga, adalah seorang dewa abadi surgawi tingkat 5 puncak, dengan kekuatan yang luar biasa. Menghadapi serangan dahsyat yang mampu membelah gunung dan menghancurkan puncak-puncak gunung, Dev akhirnya bergerak. Ia bahkan tidak mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Ia hanya mengangkat tangan kirinya dengan santai. Jari-jarinya yang panjang dan ramping, menghadap Jenderal Batu Iblis yang melolong mengancam, bagaikan mengusir lalat yang mengganggu. Ia dengan ringan mengibaskan lengan bajunya keluar. Gerakannya terasa ringan, bahkan sedikit lamban. Tidak ada ledakan kekuatan spiritual yang menggetarkan bumi, tidak ada cahaya magis yang menyilaukan. Hanya sesuatu yang tak terlihat, tak berwujud namun seolah dijiwai oleh prinsip-prinsip tertinggi langit dan bumi, kekuatan yang tak tertahankan dan dahsyat, yang melonjak melesat keluar dengan jentikan lengan bajunya. Wus, 2 ar. Saat bertabrakan, raungan memekakan telinga dan teredam. Di bawah tatapan tak percaya dan hampir tercengang semua orang, Jenderal Batu Iblis yang ganas dan seperti binatang humanoid itu. Pedang beratnya, yang cukup kuat untuk membelah gunung, menghantam dinding tak terlihat, lebih keras dari bintang, ketika ia masih 3 meter jauhnya dari Dev. Pedang berat itu, bersama dengan lengannya yang memegang pedang, meledak lebih dulu. Segera setelah itu, tubuhnya yang besar, yang dilapisi lapisan keratin berbatu, dihantam langsung oleh palu tak terlihat, terlempar mundur dengan jeritan yang bahkan lebih cepat daripada kedatangannya. Ia terguling dan berputar di udara, lapisan keratinnya yang luar biasa keras hancur berkeping-keping, darah bercampur serpihan organ dalam menyembur dari mulut dan hidungnya. Menelusuri parabola merah darah yang mengerikan, ia akhirnya menghantam keras barisan pasukan binatang fusi di bawahnya seperti karung compang-camping. Beberapa prajurit binatang yang tak sempat menghindar ikut hancur berkeping-keping. Ia sendiri tersentak 2 kali, lalu jatuh tak bernyawa, auranya benar-benar padam. Seorang dewa abadi surgawi tingkat 5 puncak, seorang jenderal ganas dari sekte suci binatang fusi yang terkenal karena kekuatannya, langsung dibunuh oleh Dev, hanya dengan jentikan lengan bajunya. Keheningan yang mematikan. Bahkan angin pun seakan berhenti bertiup. Baik itu sekte iblis, sekte binatang fusi, maupun sekte pedang surga mendalam, semua orang terpaku di tempat, pikiran mereka kosong. Hah, apa yang baru saja terjadi? Apakah ini ilusi? Apa yang terjadi? Itu adalah seorang dewa abadi surgawi tingkat 5 puncak. Bukan kubis di tanah. Bahkan jika ia kalah, seharusnya terjadi pertarungan sengit, pertarungan sihir, kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seperti menepuk lalat, hanya dengan jentikan lengan baju, dan ia lenyap? Senyum sinis di wajah Slobodan Hun membeku. Matanya yang seperti lonceng tembaga terbelalak kaget, hampir melotot keluar dari rongganya. Yusman Ling dan para tetua serta murid sekte pedang surga mendalam benar-benar tercengang. Mereka tahu Dev kuat, pernah menakuti Slobodan Hun di dataran darah merah, tapi sekarang, kekuatan sehebat ini? Ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam dewa surgawi memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Dev bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele, bahkan tidak melirik ke arah Jenderal Batu Iblis jatuh. Tatapannya tetap tenang tertuju pada Slobodan Hun dan George Zheng, nadanya mengandung sedikit ketidaksabaran. Semut tetaplah semut, bahkan tak layak untukku menghunus pedangku. Ada lagi yang mau mencoba? Namun, kata-kata tenang ini terdengar lebih menusuk daripada kutukan paling kejam, lebih dingin daripada bilah pedang paling tajam di telinga sekte iblis dan binatang fusi. Setelah hening sejenak, keributan dan kegaduhan meletus. Tidak, mustahil. Jenderal Batu Iblis, apakah dia benar-benar mati? Dia, monster macam apa dia? Kepanikan, bagaikan wabah, mulai menyebar di hati beberapa murid sekte iblis tingkat rendah dan prajurit binatang fusi. Sialan. Bocah semprol, hentikan kesombonganmu. Wajah Slobodan Hun memucat saat ia meraung, dengan paksa menekan rasa terkejut dan gelisah di hatinya. Ia sama sekali tidak percaya bahwa Dev benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Ia pasti telah menggunakan teknik rahasia atau harta karun aneh untuk membunuh Jenderal Batu Iblis dalam satu serangan. Ya, pasti itu dia.
Bentuk formasi. Formasi abadi pemakan 10.000 jiwa. Injak-injak dia sampai mati. Slobodan Hun meraung. Formasi pertempuran binatang fusi. Serangan amarah darah. Habisi dia. George Zheng juga bereaksi, meraungkan perintah. Namun, Dev tampaknya sedikit telah kehilangan kesabaran. Berisik. Ia mengucapkan dua kata, dan akhirnya, untuk pertama kalinya, menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat. Tidak ada gerakan membuka yang menggemparkan, tidak ada serangan, tidak ada teriakan. Ia hanya mengayunkan pedang pembunuh naga ke depan dengan tenang. Aura pedang berbentuk busur yang kacau, setipis sayap jangkrik, dan hampir transparan, diam-diam terlepas dari bilahnya dan perlahan terbang ke depan. Aura pedang ini tampak begitu lambat, begitu lembut, sehingga fluktuasi energinya pun tak terasa. Namun, setelah terbang 10 kaki, perubahan mendadak terjadi. Aura pedang tipis berbentuk busur itu tiba-tiba berlipat ganda dan terbagi. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Dalam sekejap, aura itu berubah menjadi ratusan ribu benang aura pedang yang bahkan lebih halus, lebih tajam, namun sama kacaunya. Benang-benang ki pedang ini seakan memiliki kehidupannya sendiri, bagaikan ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya, siap melahap mangsanya, menyebar di angkasa. Mereka menyelimuti area di bawah, meliputi para diaken inti dan pemimpin sekte iblis serta pasukan binatang fusi, yang auranya berada di antara peringkat keempat dan kelima alam dewa abadi surgawi, yang sedang membentuk formasi atau bersiap menyerang. Cepat, sangat cepat. Melampaui batas indra ilahi, vus, puf, 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 puf. Serangkaian suara yang pekat dan dingin, seperti gelembung yang pecah, tiba-tiba terdengar. Di bawah, lebih dari 300 diaken sekte iblis dan pemimpin binatang fusi, yang sedang membentuk formasi atau menyerang dengan gemuruh, tiba-tiba membeku. Ekspresi wajah mereka tetap membeku dalam keganasan, fanatisme, atau keheranan mereka, tetapi cahaya di mata mereka langsung menghilang. Detik berikutnya, tubuh mereka, beserta baju zirah dan senjata mereka, lenyap tanpa suara bagaikan patung pasir yang lapuk, berubah menjadi kepulan debu halus berwarna putih keabu-abuan. Angin sepau-sepau bertiup, debu mengepul, dan berhamburan ke udara, tak menyisakan setetes darah pun, tak sehelai tulang pun. Di tempat itu, hanya tersisa ratusan ruang kosong, beserta kantong penyimpanan, cincin penyimpanan, dan barang-barang lainnya yang berserakan dan masih utuh. Satu tebasan pedang, hancur menjadi abu. Lebih dari 300 anggota inti dari peringkat keempat dan kelima alam dewa abadi surgawi langsung menguap. Sekte pedang surga mendalam selamat. Kali ini, bahkan tak ada sedikit pun rasa terkejut. Tenggorokan semua orang terasa seperti dicengkeram tangan tak terlihat, membuat mereka tak bisa berkata-kata. Hanya jantung mereka yang berdebar kencang di dada, mengancam akan meledak. Ketakutan, bagaikan air pasang terdingin, menyelimuti aliansi sekte iblis dan aliansi binatang fusi. Banyak murid yang tingkatannya rendah kakinya menjadi lemah, lalu mereka terjatuh ke tanah, buang air besar dan buang air kecil sembarangan, mengotori diri mereka sendiri. Bahkan beberapa tetua di alam dewa abadi surgawi menjadi pucat pasi, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Ini lebih dari sekadar kekuatan. Ini adalah kekalahan telak yang total dan sangat menyedihkan. Itu adalah penghakiman dewa atas manusia. Slobodan Hun dan George Zheng, pada saat ini, akhirnya benar-benar panik. Mereka akhirnya menyadari bahwa Dev di hadapan mereka bukan lagi junior yang agak aneh dan kuat di alam dewa surgawi yang mereka kenal. Ini jelas merupakan dewa iblis kuno yang telah bangkit. Monster yang tak terkalahkan. Tidak, mustahil, ini benar-benar mustahil. Slobodan Hun bergumam, matanya dipenuhi kegilaan dan ketidakpercayaan. Mata George Zheng merah padam karena amarah. Di antara para pemimpin binatang fusi yang terbunuh terdapat banyak jenderal kepercayaan dan kesayangannya. Serang bersama. Semua tetua, serang bersama. Bunuh dia. Bunuh dia dengan segala cara. George Zheng benar-benar kehilangan akal sehatnya, mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Mata Slobodan Hun juga memerah saat ia berteriak dengan ganas, para tetua sekte iblis, patuhi perintahku. Bentuk, formasi pembunuh dewa 10.000 jiwa, bekerja samalah dengan rekan Taois binatang fusi,
dan bunuh bocah iblis keparat itu. Siapapun yang mundur akan dihukum sesuai aturan sekte. Pada titik ini, mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka oleh Dev saja takut, sekte iblis 10.000 jiwa dan sekte suci binatang fusi akan menjadi bahan tertawaan, tanpa kesempatan untuk berdiri lagi di surga ke-10. Hanya dengan mengorbankan segalanya, dengan menggunakan nyawa manusia untuk menguji batas kemampuan Dev, mungkin masih ada secercah harapan. Perintah telah diberikan. Meskipun mereka sangat ketakutan, di bawah beban aturan sekte dan otoritas pemimpin sekte, sekte iblis 10.000 jiwa langsung mengerahkan lebih dari 10 tetua alam dewa abadi surgawi, dengan tingkat kultivasi berkisar antara peringkat ke-5 hingga ke-6. Mereka dengan cepat membentuk barisan mengerikan di udara, dipenuhi dengan teriakan mengerikan dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Di pihak sekte suci binatang fusi, hampir 10 tetua binatang fusi di alam dewa abadi surgawi peringkat ke-5 dan ke-6 raung, memperlihatkan sebagian wujud asli mereka. Beberapa berubah menjadi beruang api raksasa, yang lain menjadi badak baja, dan yang lainnya lagi menjadi kelelawar bersayap tulang, melayang ke udara dan berkoordinasi dengan barisan sekte iblis, menyerang Dev dengan ganas dari segala arah. Hampir 30 ahli alam dewa abadi surgawi bergabung, termasuk banyak master peringkat ke-6, membentuk formasi pertempuran yang cukup kuat untuk mengguncang bahkan dewa abadi surgawi tahap akhir. Ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dikumpulkan Slobodan Hun dan George Zheng, selain diri mereka sendiri. Mereka tak percaya Dev bisa menangani ini semudah sebelumnya. Dihadapkan dengan serangan gabungan yang luar biasa dan mengancam ini, raut wajah Dev yang samar dan nyaris bosan akhirnya terpancar. Seekor semut mencoba mengguncang pohon, hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia berkata dengan santai, mengangkat pedang pembunuh naga sekali lagi. Kali ini, dia tidak melepaskan energi pedangnya. Sebaliknya, dia dengan lembut mengulurkan bilahnya ke depan. Wus! Pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan pedang yang dalam dan beresonansi. Di ujungnya, sebuah titik cahaya kacau tiba-tiba bersinar, lalu meluas tanpa batas. Itu bukan cahaya, melainkan pusaran kacau mini yang berputar cepat dan melahap segalanya. Saat pusaran itu muncul, seluruh ruang di sekitar medan perang tanpa sedikit runtuh ke dalam, runtuh. Cahaya terdistorsi, suara menghilang, dan bahkan aliran waktu terasa melambat. Serangan gabungan dari hampir 30 tetua alam dewa abadi surgawi. Entah itu naga iblis pemakan jiwa dan angin in pengikis tulang yang disulap oleh para tetua sekte iblis, atau cakar raksasa berapi dan kuku besi penghancur gunung yang dilepaskan oleh para tetua binatang fusi. Mereka semua ditelan, terurai, dan diubah menjadi partikel energi primordial segera setelah mereka mendekati 100 kaki dari pusaran kacau. Menghilang tanpa jejak dan gagal menciptakan riak sekecil apapun. Namun Dev hanya menjentikan pergelangan tangannya yang memegang pedang dengan gerakan yang sangat kecil. Wus! Seutas energi pedang kacau, begitu halus hingga hampir tak terlihat, melesat dari pusat pusaran, langsung menembus kehampaan. Saat berikutnya, puff, 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 puff. Serangkaian suara teredam, bagaikan pisau tajam yang mengiris kulit busuk, terdengar hampir bersamaan. Di udara, hampir 30 tetua dewa abadi, yang dengan panik mempertahankan formasi dan menyerang dengan sekuat tenaga, entah dari sekte iblis atau sekte binatang fusi, membeku di tempat. Ekspresi wajah mereka mengeras, dan cahaya di mata mereka dengan cepat meredup dan padam. Segera setelah itu, lubang-lubang kecil yang menembus muncul bersamaan di area vital mereka, di antara alis, tenggorokan, dan jantung mereka. Tapi lubang-lubang itu sehalus cermin, tak ada darah yang mengalir, hanya gumpalan energi kacau yang tersisa, dengan cepat mengikis kekuatan hidup dan jiwa mereka. Seperti boneka yang dirangkai oleh benang tak kasat mata, hampir 30 tetua ini, masing-masing memegang posisi tinggi dan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam sekte masing-masing, jatuh dari langit seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci tanpa berteriak sedikit pun. Bahkan sebelum mereka menyentuh tanah, kekuatan hidup dan jiwa mereka telah sepenuhnya dimusnahkan oleh energi pedang yang kacau, mengubah mereka menjadi mayat-mayat dingin. Hanya tas penyimpanan, cincin penyimpanan, dan barang-barang mereka yang tampaknya ditarik oleh tangan tak terlihat, berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke lengan baju Dev yang lebar dan menghilang. Seluruh arena jatuh ke dalam keheningan total yang mematikan untuk ketiga kalinya. Kali ini, bahkan Slobodan Hun dan George Zheng benar-benar tercengang. Mulut mereka menganga, mata mereka kosong, seolah-olah jiwa mereka telah direnggut dari tubuh mereka. Hampir 30 tetua alam dewa abadi surgawi termasuk beberapa di peringkat ke-6 alam dewa abadi surgawi, telah membentuk formasi pertempuran, dan begitu saja, menghilang.
seperti menginjak segerombolan semut, begitu saja, menghilang. Mereka bahkan belum sepenuhnya melihat bagaimana lawan mereka menyerang. Ini melampaui perbedaan kekuatan belaka. Ini adalah kekalahan telak dimensional. Jurang pemisah yang mutlak dalam level kehidupan itu sendiri. Keterkejutan awal sekte pedang surga mendalam telah berubah menjadi ekstasi dan kekaguman yang nyaris mati rasa. Tangan Yusman Ling yang menggenggam pedangnya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan. Tatapannya pada sosok berjubah biru di udara dipenuhi dengan emosi kompleks yang tak terlukiskan. Beruntung, bersyukur, terkejut, dan sedikit kerinduan tak terbatas akan kekuasaan absolut. Dev perlahan menyarungkan pedangnya, dan pusaran kekacauan yang melahap segalanya perlahan menghilang. Ia mengibaskan lengan bajunya, seolah-olah hanya menyapu debu yang tak ada, dan tatapannya kembali ke Slobodan Hun dan George Zheng, kali ini dengan sedikit ejekan. Aku tidak ingin pamer lagi, tapi kekuatanku tak mengizinkannya. Sekarang, giliranmu. Siapa yang akan menemui ajalnya lebih dulu? Atau, kamu datang padaku bersama-sama? Namun, nadanya yang tenang berdentang bagai lonceng penghakiman terakhir di hati Slobodan Hun dan George Zheng. George Zheng tersadar kembali, ketakutannya yang luar biasa langsung berubah menjadi kegilaan dan amarah yang histeris. Ia tak terima sekte suci binatang fusi, yang telah susah payah ia bangun melalui pengkhianatan. Pasukan elitnya begitu mudah terkoyak bak kertas di hadapan monster ini. Arg, sial. Master sekte ini akan melawanmu sampai mati, bocah keparat. Ia meraung memekakan telinga, tubuhnya menggembung kembali, otot-ototnya menggembung, sisik iblis merah tua membubung dan berkobar dengan api iblis hitam pekat. Ia menggenggam kapak raksasa api iblis itu erat-erat, menuangkan seluruh kekuatan iblis, energi iblis, dan jejak kekuatan aneh yang ia peroleh setelah mengonsumsi pil kebangkitan roh ke dalamnya. Kapak raksasa itu berdengung di bawah tekanan, api iblis di bilahnya tiba-tiba melonjak, berubah menjadi hantu naga iblis hitam yang ganas, memancarkan aura mengerikan yang mampu merobek langit dan membakar jiwa. Naga membelah langit. Mati. George Zheng menghentakkan kaki dengan keras di kehampaan, riak-riak menyebar di udara. Tubuhnya yang besar dan seperti gunung berubah menjadi sambaran petir hitam yang merobek langit dan bumi. Kapak raksasanya, yang membawa kekuatan untuk membelah dunia, menebas ke arah Dev. Ini adalah serangan terkuat dalam hidupnya, dipenuhi dengan kegilaannya, keengganannya untuk menerima kekalahan, dan keinginannya untuk menghancurkan segalanya. Dihadapkan dengan serangan putus asa ini, yang bahkan seorang kultivator dewa abadi surgawi tingkat 7 puncak akan menganggapnya serius, tapi tidak ada riak sedikit pun yang muncul di mata Dev. Dia bahkan tidak menggunakan pedangnya. Dia hanya mengulurkan jari telunjuk kanannya dan dengan lembut menyentuh aura kapak naga hitam pekat yang menderu. Percikan api yang kacau muncul di ujung jarinya. Percikan itu, sekecil kacang, tampaknya mengandung kekuatan maha dahsyat untuk membakar langit dan membentuk kembali bumi, air, api, dan angin. Percikan itu bersentuhan dengan kekuatan dahsyat aura kapak naga. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi. Dengan desisan lembut, seperti besi panas membara yang ditekan ke salju, hantu naga iblis yang mengerikan dan meraung, dan aura mengerikan seperti kapak yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi, hancur dan larut sedikit demi sedikit saat bersentuhan dengan percikan kekacauan, berubah menjadi gumpalan asap hitam dan lenyap tanpa jejak. Namun, percikan kekacauan mengikuti lintasan aura kapak, mengalir ke atas dan langsung mendarat di lengan monster mengerikan yang mencengkeram kapak raksasanya. Ah! Jeritan melengking, tak manusiawi dalam intensitasnya, tiba-tiba keluar dari mulut monster mengerikan itu. Percikan kekacauan yang tampak lemah, saat bersentuhan dengan lengannya, langsung menyebar bak tumor ganas. Sisik-sisik iblis yang luar biasa keras di lengannya, kulit dan otot-ototnya yang sekuat harta spiritual, meleleh dan menguap bagai lilin di bawah terik percikan kekacauan. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan kacau yang terkandung di dalam percikan-percikan itu, yang langsung mengikis dan membakar meridian, tulang, dan bahkan sebagian jiwa iblis yang bersemayam di dalam tubuh fisiknya. Rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang tak terlukiskan. Dan rasa takut kekuatannya direnggut hingga ke intinya langsung membanjiri kesadaran George Zheng. Kapak api iblis di tangannya jatuh lemas, tubuhnya yang besar berjatuhan di udara seolah-olah tulang belakangnya telah tercabut, menghantam lereng gunung di bawahnya dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, menciptakan kawah raksasa. Ia terbaring di dasar kawah, lengannya benar-benar hilang dari siku ke bawah, lukanya hangus dan kacau,
Tak ada darah yang mengalir, hanya gumpalan energi kacau yang menempel, mencegah segala bentuk penyembuhan atau regenerasi. Auranya benar-benar terkuras, matanya dipenuhi rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Di mana jejak kesombongan dan keganasannya sebelumnya? Sosok Dev berkelebat, muncul di tepi kawah, menatap George Zheng, yang terbaring di sana seperti anjing mati. Hidupmu bukan milikku. Dev berkata dengan tenang, suaranya sedingin es. Master Sekte Turner Lie akan datang untuk membalas dendam. Dengan itu, ia mengibaskan lengan bajunya. Dengan kekuatan lembut mengangkat George Zheng yang terluka parah dan tak berdaya, dan melemparkannya seperti sampah ke gerbang gunung Sekte Pedang Surga mendalam yang jauh. Bersambung ke episode 720. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.